Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Kelas ini rajin-rajin sekali dan semangat banget hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mau mengecek kesiapan kalian terlebih dahulu. Silakan dilihat kanan kirinya apa ada sampah. Kalau ada silakan diambil, disimpan, nanti dibuang setelah selesai pembelajaran. Dan coba siapkan alat tulisnya. Coba mana alat tulisnya? Ya. Kemudian bangku yang belum rapi itu silakan dirapikan terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, masuk semua? Ya, alhamdulillah. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran yang selanjutnya, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Ya, Mbak, silakan. Ya, bagus. Berhubungan dengan materi minggu lalu, hari ini kita akan membahas tentang sistem keperiodikan unsur. Namun sebelumnya, Ibu mau tanya, kalian pernah nggak ke minimarket? Nah, berdasarkan apakah penyusunan barang-barang di minimarket tersebut? Coba siapa yang tahu? Ya Mbak, silakan. Ya, betul. Di dalam minimarket, barang-barang disusun berdasarkan jenis dan sifatnya. Nah, sama halnya dengan penyusunan barang di minimarket, unsur-unsur dalam tabel sifat keperiodikan unsur juga disusun berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur dalam sistem periodik unsur disusun, hari ini kita akan belajar tentang sifat keperiodikan unsur. Untuk materi yang kita bahas hari ini yaitu meliputi kemiripan sistem periodik unsur, jari-jari, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, sifat logam dan non-logam, kereaktifan, dan titik didih dan titik leleh. Untuk kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan periode. Yang kedua yaitu menyajikan hasil analisis data-data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan dan sistem periodik unsur. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, siswa diharapkan yang pertama merumuskan kemiripan sifat unsur dalam satu golongan, yang kedua menjelaskan hubungan antara nomor atom dengan sifat periodik unsur berdasarkan data sifat keperiodikan unsur. Untuk metode pembelajarannya, kali ini kita menggunakan metode jigsaw. Yang pertama yaitu kita buat kelompok, kemudian diskusi, kemudian nanti diberi soal untuk kelompok, dijawab bersama, kemudian nanti ada. Kita akan membentuk kelompok ahli. Nah, kelompok ahli tersebut dibuat dari teman-teman yang menjadi delegasi dari setiap kelompoknya masing-masing. Untuk apa kita membentuk kelompok ahli? Nah, kelompok ahli tersebut untuk berdiskusi mengenai materi pembelajaran. Nantinya hasil dari diskusi tersebut akan disampaikan kepada temannya di kelompoknya masing-masing. Baiklah, Ibu beri waktu 15 menit untuk berkumpul dan berdiskusi mengenai materi sistem periodik unsur. Jika sudah berdiskusi, silakan untuk kembali ke kelompoknya masing-masing dan mengajarkan temannya juga menyampaikan hasil diskusi dari kelompok ahli tersebut. Nah, kemudian jika temannya sudah paham semua, bisa mengerjakan LKS ya, yaitu mengenai LKS pertama itu ada jari-jari atom dan jari-jari ion, ada juga energi ionisasi, lalu afinitas elektron, lalu keelektronegatifan, dan sifat logam dan non-logam, lalu kereaktifan, serta titik didih dan titik leleh. Jika sudah, nanti
kita akan membahasnya. Baiklah, Ibu beri waktu 30 menit ya untuk mengerjakan semuanya, harus sudah selesai. Sudah mengerjakan LKS-nya masing-masing, lalu silahkan untuk per kelompok maju, dan silahkan kita mulai dari kelompok pertama. Nah, kemudian, nah materinya sudah terjawab semua, teman-teman juga sudah maju semua ya tadi per kelompok. Nah, silahkan sekarang untuk Ibu akan membuat pretest individu. Jadi di sini kita akan menguji seberapa paham murid-murid sekalian terhadap materi pembelajaran tersebut. Itu nanti soalnya ada pilihan ganda, ada esai juga, silahkan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh menyontek. Nah, nanti nilainya akan Ibu masukkan ke dalam nilai tugas. Baik, setelah pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan yaitu sifat periodik dan unsur dalam sistem dapat dijelaskan pada 1. Unsur yang terdapat pada golongan yang sama memiliki kemiripan konfigurasi, maka unsur yang segolongan punya sifat yang sama. Yang kedua, yaitu unsur yang terdapat dalam satu periode dari kiri ke kanan, konfigurasinya berubah secara teratur, sehingga dalam satu periode dari kiri ke kanan mempunyai sifat yang berubah secara teratur. Sifat keperiodikan dalam sistem yaitu dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu jari-jari atom, yang kedua yaitu jari ion, yang ketiga yaitu ionisasi, energi ionisasi, yang keempat yaitu afinitas elektron, yang kelima yaitu keelektronegatifan, yang keenam yaitu sifat logam dan logam, yang ketujuh yaitu kereaktifan, dan yang terakhir yaitu titik-titik dan data relay. Jari-jari atom yaitu jarak antara inti atom hingga kulit terluar elektron. Jari-jari ion yaitu mempunyai jari-jari yang berbeda secara nyata jika dibandingkan dengan jari-jari atom netralnya. Energi ionisasi ialah besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari suatu elektron yang netral dalam wujud gas, sehingga terbentuk ion gas dengan muatan +1. Yang selanjutnya yaitu afinitas elektron, energi yang menyertai penambahan satu elektron pada atom netral dalam wujud gas membentuk ion bermuatan -1. Yang selanjutnya yaitu keelektronegatifan, adalah bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Yang selanjutnya yaitu sifat logam dan logam, mempunyai konsep yang pertama dari kiri ke kanan dalam satu periode sifat logam berkurang dan sifat logam bertambah. Yang kedua yaitu dari atas ke bawah dalam satu periode dalam satu golongan sifat logam bertambah dan sifat logam berkurang. Yang selanjutnya yaitu kereaktifan, adalah tergantung pada kecenderungan melepas atau menarik elektron. Yang terakhir yaitu titik-titik dan data relay, mempunyai konsep yang pertama dalam suatu golongan
semakin besar. Sifat dalam satu periode semakin kecil, yaitu dari ciri kanan. Itulah yang dapat Ibu sampaikan dalam materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.